Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di Masjid Raya pada subuh ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Langsung kita hari ini, di hari Jumat ini, kita adakan agenda rutin kuliah subuh, taklim subuh. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan keimanan, perkara-perkara iman. Baik. Wajib ma'u ala al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Ulama sepakat Bapak Ibu bahwa iman ini bisa naik dan turun, bisa lemah, bisa kuat. Nah, iman kita hari ini bisa jadi iman yang lemah. Iman itu kan bertingkat-tingkat, levelnya ada level tinggi, Pak. Level tinggi itu kalau disebut nama Allah bergetar. Mungkin kita belum sampai level iman itu, tapi paling tidak iman kita ini iman yang sudah baik, iman yang sudah bagus. Ada indikasi iman orang itu belum bagus, ada indikasi iman seseorang itu sudah bagus. Nah, contoh Pak, kalau seseorang itu sudah subuhnya ke masjid, itu indikasi imannya sudah baik. Paling tidak seperti itu, subuhnya ke masjid. Meningkat lagi kalau 5 waktunya sholatnya di masjid. Oh, itu imannya sudah bagus itu. Ada faktor yang menyebabkan iman lemah. Ada yang menyebabkan iman menjadi kuat. Bagaimana pengaruhnya kalau iman lemah? Kalau iman lemah ini bahaya, Pak. Rasulullah mengingatkan kita agar menguatkan iman, agar memperbaharui iman. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti. Iman itu Bapak Ibu perkataan dan perbuatan. Al-imanun ma'rifatun bil qalbi, sesuatu yang diyakini. Yakini di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan, wa amalun bil arkan. Itu definisi iman. Jadi kalau sekedar ngomong baik belum. Dia harus ada keyakinan di sebuah perkataan. Dia harus ada action di dalam perkataannya itu. Itu baru beriman dia. Kalau tidak dia baru omdo istilahnya Pak, omong doang. Ngomong baik. Ayo sembahyang masjid, dia sembahyang di rumah. Mana seperti itu? Iman ini sebuah anugerah, saya katakan. Walaupun ada banyak orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah,
Kalau tidak dianugerahkan iman, tidak beriman dia. Kita ini terlahir jauh dari Rasulullah. Jauh, Pak. Hampir 1.500 tahun jaraknya dengan Rasulullah. Tapi kita termasuk orang yang yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yakin kita, Pak. Sedangkan orang-orang yang terlahir bersamaan dengan Rasulullah, hidup sezaman Rasulullah, banyak yang kafir. Bahkan pamannya itu, Pak, tidak mengakui risalah Rasulullah SAW. Siapa paman Nabi, Pak? Paman Nabi ini banyak. Yang tenar itu Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai dia meninggal dunia, dia masih memeluk agama nenek moyang. Walaupun Abu Thalib ini termasuk orang yang membela risalah Rasulullah. Backingnya. Tapi dia tidak ikut apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, bukannya keluarga, bukannya sanak, Pak, tidak juga saudara, tapi kita meyakini yang dibawa oleh Rasulullah. Kan ini hebat, Pak. Kita hiduplah jauh, hubungan kerabat dekati. Kita orang Indonesia, Rasulullah itu orang Arab. Arabnya itu bukan Arab asli sebenarnya Rasulullah itu, Pak. Bukan, Pak. Rasulullah itu bukan orang Arab asli, bukan Arab Badui, Pak. Coba lihat silsilah keturunan Rasulullah. Sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim. Bukan, Pak. Tapi karena dia sudah lama dari Nabi Ibrahim itu hijrah, keturunan-keturunannya hijrah ke tanah Arab, lama-lama dia menjadi orang Arab. Sama saja kita sudah lama di Linggau nih. Ngomongnya wong Linggau, padahal kalau dirunut bukan wong Linggau, ternyata wong Minang. Seperti itulah kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak faktor mengapa iman kita ini lemah. Walaupun hari ini Bapak ada indikasi orang yang masuk Islam itu tambah banyak, Pak. Kalau kita melihat perkembangan kemajuan Islam, populasi umat Islam dunia ini bertambah. Ini dimulai sejak tragedi penyerangan apa itu? Gedung WTC dulu itu, Pak. Dulu kan Islam ini dicap sebagai teroris. Akhirnya dari situ, dari tragedi WTC itu, pengeboman menara di Washington itu, di Amerika itu, Pak. Orang mulai mencari, apa betul ini yang menyerang ini Islam? Ada orang yang ingin mencari tahu, Pak Ujo. Akhir dari situ berkembang, terus berkembang. Banyak warga Amerika sudah pindah agama. Bahkan di negara Eropa, Pak. Ini berita terbaru. Banyak gereja-gereja yang pensiun, Pak, tutup. Ini dibeli oleh orang Islam. Saya pernah lihat di YouTube, ada orang sulit air, Pak, membeli gereja di sana. Orang Minang itu. Dibelinya gereja, dijadikannya masjid. Karena untuk mendirikan rumah ibadah, masjid lah, itu susah kalau di Eropa itu, Pak. Itu susah. Lebih bagus beli gedung, bekas gereja, dijadikan masjid. Dan peraturan di sana itu kan tidak mendukung Islam. Tidak Islam. Itu di Eropa. Nah, konon juga Islam sudah merambah, sudah agak merebak di tanah Bali, Pak. Bali itu agama apa? Hindu. Oh, itu di Bali, saya lihat di YouTube juga. Kita ini kan walaupun bukan YouTuber, Pak. Hobi juga buka YouTube. Kita bukan YouTuber, Pak. Tapi kita cari-cari informasi. Oh, di Bali ini sudah banyak orang masuk Islam. Tapi memang ada di Bali itu kampung Islam, satu-satunya kampung Islam di Bali itu ada. Agak jauh dari pusat kota. Itu warganya Muslim itu. Tapi memang di Bali itu sebagian besar memang umat Hindu.
Saya lupa itu di daerah mana yang sekampung itu Islam rata-rata, Pak. Nah, ternyata Islam ini sudah berkembang. Tapi menjadi permasalahan buat kita, buat umat Islam, iman ini masih lemah, Pak. Ibarat lilin itu masih kecil, ya, ibarat api itu masih redup sekali. Bisa jadi iman kita seperti itu. Nah, mengapa iman kita ini lemah seperti lampu kecil, tidak mau besar, redup saja. Kadang tiup angin, mulai agak hilang cahayanya, seperti mau padam itu. Pertama, karena kebodohan, karena kejahilan. Ini iman kita bisa lemah karena kita tidak termasuk orang yang berilmu. Lemah iman kita, Pak. Bagaimana iman kita mau kuat kalau ilmu-ilmu syar'i, ilmu syar'i ini ilmu-ilmu tentang fikih lah seperti itu. Ilmu-ilmu Islam itu dikatakan ilmu syar'i. Bagaimana berwudu, bagaimana sholat yang khusyuk, atau bagaimana tentang ibadah yang benar. Kalau itu kita tidak paham, iman kita sulit untuk naik, Pak. Ini salah satu usaha kita untuk meningkatkan iman. Kita duduk di taklim ini, Bapak Ibu. Duduk di taklim, mendengarkan kajian ilmu, ini bisa meningkatkan keimanan, Pak. Bisa. Kita mulai tersadarkan kalau kita duduk di majelis ilmu. Duduk dengan orang-orang soleh. Ini insya Allah orang-orang soleh semua nih yang hadir di sini. Jadi kejahilan itu membuat iman kita lemah. Kejahilan itu membuat kita mengamalkan atau berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak tahu ilmu. Sama seperti, padahal sebuah action, Pak. Sebuah perbuatan, itu kalau melawan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini membawa akibat, Bapak Ibu. Akibatnya fatal. Itu bisa menjatuhkan iman. Bisa melemahkan iman. Ini contoh, Pak. Ada orang sholat di sini misalnya. Karena kita tidak pernah belajar tentang ilmu fikih, kita lewat saja depan orang sholat. Itu kan mempunyai dampak negatif bagi orang yang nerabas orang sholat itu, Pak. Ada dampak negatif itu. Walaupun saat itu belum dia rasakan. Itu kan haram hukumnya. Karena ketidaktahuan kita nyelonong baik. Pas di sejadah dia kita pijak besar, melangkah. Karena kita ada keperluan umpama. Kebodohan bisa melemahkan iman. Yang paling fatal, Bapak Ibu, yang bisa melemahkan atau berkurangnya iman adalah maksiat. Maksiat ini bahaya, Pak. Dia iman itu turunnya drastis. Bukannya melandai dikit-dikit, enggak, tapi terjun bebas kalau maksiat atau dosa. Jadi hati-hati dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Hati-hati, Pak. Walaupun perkaranya itu kecil, Pak. Mungkin omongan, mungkin mato, mungkin jiwa, itu hati-hati. Orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati di dalam berpikir, melihat, dan berbuat. Itu orang takwa. Jadi maksiat itu kalau bisa dihindarkan. Kalau tidak bisa dihindarkan, terpaksa misalnya, Pak, atau refleks, itu cepat-cepat istighfar untuk menstabilkan keimanan. Kalau tidak dia tambah. Ibarat ampere itu dia mulai turun. Ampere iman ini sama seperti ampere, Pak. Dia ada kebaikan dia nguat, kanan dia. Kejahatan dia ngiri. Kemudian dia seperti ampere itu bergerak. Fluktuatif dia naik, turun, gerak kanan, gerak kiri. Kemudian juga faktor melemahnya iman ini ada pengaruh kubud dunia. Kalau kita gawe dunia ini gandrung nian,
gandrung yang gawe dunia ini macam-macam, Pak. Tanpa memperhatikan amal di dalam Islam, dia akan melemah, Bapak Ibu. Wong azan misalnya, Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih tecogok di pasar. Wong lah ke masjid kalau kita masih tecogok meladeni pembeli, Pak. Ini melemahkan iman, Pak. Mungkin itu kita dulu, Pak. Mungkin itu kita dulu, Pak ya. Kalau sekarang insya Allah tidak lagi. Saya dulu seperti itu juga, Pak Ucok. Wong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan rumah saya itu dekat Musola Taufik. Dulu kan beberapa tahun yang lampau, 5 tahun, waktu musim batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang batu. Asar ini azan asar. Masih megang batu. Masih ngasah batu cincin. Kalau nak dipikir-pikir lagi, itu pekerjaan hubud dunia namanya. Atau kita berpikiran, tanggung dikit lagi ini nih. Baru azan. Belum komat. Kalau itu ada di dalam pemikiran kita, ini indikasi iman kita lemah. Kemudian juga bisa mempengaruhi iman, menjatuhkan iman, lingkungan, teman yang buruk. Nah ini iman kita bisa jatuh. Kalau kawan kita gawinya berjudi. Contoh nih Pak ya. Gawinya betinoan. Gawinya mabuk-mabukan. Kita berkawan dengan dia Pak. Ini bisa. Atau kawan kita tidak sembahyang galau Pak. Kita ke Jakarta, kawan kita tidak tiing sembahyang. Giliran kita, stop, subuh. Apa kata kawan kita? Aduh salah, tanggung ini nih. Semobil itu kita dewean Pak. Wah itu kan kacau itu. Ikut kita. Karena lingkungan kita, bukan orang taat. Kalau kita berdiri sendiri, kalau kita tidak kuat Pak. Kita pasti hanyut. Kalau tidak kuat. Tapi kalau kita kuat, berhenti itu mobil Pak. Bisa berhenti Pak. Penumpang satu travel itu berapa Pak Ucok? Wong 7 bang berapa? 7. Kalau kita kuat, kita ngamuk-ngamuk, berhenti dulu. Apa kita nih nak mati kafir kalau? Berhenti dia, Pak. Kalau sopirnya lah sadar, insya Allah dia. Subuh di mana kita nih? Pasti lah nanya dia. Agak di situ Lampung Pasti segitu. Atau situasi kondisi yang menyebabkan kita ini terjebak, Bapak Ibu. Bisa. Itu salah satu contoh. Ada lagi contoh lain, Pak. Di dalam acara masyarakat, taklim, atau acara apa namanya ini, acara kematian ini, takziah Pak, takziah, atau acara di Indonesia ini, khususnya Lubuk Linggau, ini acaranya ini kebanyakan setelah maghrib. Ini membawa problem sebenarnya. Menjadi dilema buat orang-orang yang sudah taat. Menjadi dilema bagi umat. Jadi lingkungan ini bisa mempengaruhi berkurangnya iman. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian kita melihat kembali. Bagaimana kalau iman kita ini lemah Pak? Nah, itu kan tadi faktor-faktor atau penyebab iman lemah. Kalau iman lemah, bagaimana? Kalau iman kita lemah, ini bisa sangat mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Gawi-gawi dak keruan itu mudah, Pak. Kalau iman lemah. Kawan kita ngajak, ayo kita sana yuk. Apa lo Kak? Biasalah. Pokoknya aku mandari. Karaoke misalnya. Karaoke yang banyak cewek-cewek misalnya. Ada duit. Aman itu. Kalau iman lemah laju itu, Pak. Kalau iman lemah melakukan hal-hal yang arah kiri, kemaksiatan itu mudah terjerumus ke dalam maksiat. Itu kalau iman lemah. Jadi kalau iman lemah ini ada pengaruh Pak, pengaruhnya banyak. Ini yang paling fatal. Kalau sudah maksiat, iman ini ngedrop. Di saat ngedrop ini, dia sulit untuk melakukan kebaikan. Sulit. Kemudian kalau pengaruh iman lemah.
ini hati kita lama-lama menjadi keras, Pak. Kalau iman lemah itu, ini bahaya, berpengaruh kepada hati. Tsumma qasat qulubuka min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Tsumma qasat qulubuka, kemudian hati engkau itu, ini Al-Qur'an, Mbak. Al-Baqarah 74. Kemudian hatimu mimba didzalika, setelah itu fahyakal hijaro, menjadi keras seperti batu. Au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras lagi. Kemudian kalau iman lemah, jadi hati-hati kalau iman kita lemah. Ini nanti kita evaluasi saja secara pribadi, apa iman kita ini lemah atau tidak. Kalau iman lemah, kita tidak sempurna melakukan ibadah. Tidak sempurna, Pak. Tidak khusyuk. Arab tidak khusyuk. Berdoa, tidak khusyuk. Sholat, sekedar sholat. Berzikir, malas. Tidak, jiwanya itu tidak ini kalau gawe refleks. Nah, jiwanya ini tidak refleks kepada Allah. Kalau iman lemah. Kalau kita iman baik, standar lah taruhlah kan, itu refleks biasanya. Zikir, sudah zikir. Tapi kalau iman lemah, malas zikir. Zikir yang 100 kali itu saja enggak kuat, Pak. 100 kali la ilaha illallah enggak kuat. Enggak bisa dia. Karena iman lemah. Bapak Ibu yang saya hormati, memang perkara iman ini perkara sangat penting, Mbak. Kalau iman kita biarkan saja, tidak kita gubris, tidak kita kuatkan, dia akan melemah. Apalagi hari ini, zaman now ini, banyak hal-hal yang bisa melemahkan iman. Dari penglihatan kita, dari aktivitas kita, ini bisa melemahkan iman. Ndak uang, ndak kita pegang HP itu tahan gitu berjam-jam, Pak. Kemudian orang yang lemah iman, pengaruhnya itu meremehkan kebaikan. Ndak tersentuh dengan kebaikan. Kebaikan apalagi yang besar, yang kecil-kecil remeh dia. Yang besar remeh, apalagi yang kecil. Kalau ngado iman, Pak, ada paku di tengah jalan, ada beling. Kemudian dia lewat bawa motor. Tahan, dia berhenti, Pak. Ini bahaya ini. Tahan, berhenti, ambil dulu. Bang, pinggirkan. Ada duri, ada kayu melintang, ada batu. Terpikir yuk, ini kalau lewat nih bisa terbalik ini nih. Jadi iman ini harus kita kuatkan kembali, Bapak Ibu. Ada faktor yang menyebabkan bertambahnya iman. Tadi yang kalau iman lemah, faktor berkurangnya iman, ada. Apa faktornya? Sedikit waktu beberapa menit ini. Melaksanakan ketaatan. Taat kepada Allah. Ini menguatkan keimanan. Terutama sholat, Pak. Sholatnya diperbaiki. Sholatnya dimaksimalkan. Ini menguatkan keimanan. Volumenya, kualitasnya diperbaiki. Misalnya volume sholat. Mungkin selama ini volumenya itu baru 17, Pak. Volumenya itu 17, tidak gerak lagi. 17 itulah. Tambah volume. Menjadi 27. Kalau 27 ini berarti rawatibnya 10. Tambah lagi full. Naikkan gridnya menjadi 40. Ustaz, 40 sholat, Pak. Sholat apa baik? Oh banyak, Pak. Wajib 17. Ditambah rawatib 10. 27. Ditambah tahajud 11. Berapa tuh? 3. Tambah lagi kita datang ke masjid 5 waktu. Lah lebih itu. Tambah lagi duha. Kalau kita lah taat atau kita lah ngaku taat nih. Cok. Kalau masih belum duha, belum taatnya. Catatlah baik-baik, Pak.
Kalau kita ngaku taat, tidak sholat malam, belum taat nian. Belum. Aku berani ngatakan itu. Kalau kita 5 waktu lah di masjid, bagus. Tapi sholat malam, belum. Dideretkan dengan wong taat, lancit gitu Pak. Lancit. Ini bahasa saya nih melancit ini. Memang bahasa linggau nih. Melaksanakan ketaatan, sholat. Sholat itu, polnya itu ditambah. Kalau pacak 50. Nah. Coba hitung-hitung sholat kita ini berapa. Tambah. Mencapai level 40, sulit Pak. Kalau kita belum tahajud. Kalau kita belum rawatib, sulit. Mana nak nambahnya nih? Oh, ternyata nambahnya nih di sholat malam. 11 itu. Oh, ternyata nambahnya nih datang 5 kali ke masjid. Lah 10 itu. Itulah naikkan grade kita, level kita. Kemudian juga untuk menambah iman, memperbanyak zikir. Ini kan sesuai dengan hadis yang pertama tadi, itu hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Fa'aktiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak zikir. Zikir bukan hanya sekedar nyebut, tapi sadar akan Allah. Sadar. Walaupun kita tidak nyebut. Tengok tuh, kan aku nih jualan, tidak lah semayang nih. Itu sudah zikir. Tapi lebih bagus lagi melafazkan kalimat-kalimat zikir dan tersambung kepada Allah. Astagfirullah. Itulah zikir. Zikir yang tersambung. Sadar akan Allah. Kalau sadar dengan Allah nih, azan. Ini Allah yang manggil nih. Walaupun dia tidak nyebut Allah, tapi dia ingat. Ini Allah yang manggil nih. Dalam hati. Semayang. Banyak zikir. Kemudian salah satunya mengikuti sunnah-sunnah. Banyak sunnah-sunnah. Kemudian terakhir, agar iman kita itu menguat, banyak sebenarnya Pak, karena hari sudah siang. Coba berdoa. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tabbits qalbi ala dini, kuatkan hatiku pada agamamu ya Allah. Oh tak bisa Ustaz, aku lemah hafal. Doa bahasa Indonesia ya Allah, iman aku nih lemah nian ya Allah. Kuatkan iman aku ya Allah. Perbarui iman aku ya Allah, aku nih masih lemah nian. Kalau diajak orang tak keruan masih galak ya Allah. Ngomong cak itu baik Pak. Ya Allah, aku ini masih banyak kali dak keruan ya Allah. Karena iman aku ini lemah ya Allah, kuatkan iman aku ya Allah. Permintaan untuk memperbaiki iman kepada Allah, ini permintaan yang doanya itu sudah level tinggi Pak. Kalau kita sekedar minta pelaris, Pak, ya Allah hari ini banyak pelaris, itu masih level bawah. Tapi kalau level tinggi termasuk salah satunya ini, termasuk ya Allah, aku ingin lebih mengenalmu ya Allah. Ya Allah, aku ingin taat kepadamu ya Allah. Itu level tinggi itu Pak. Coba belajar doa-doa yang level tinggi. Atau kita cari-cari apalah level tinggi ini. Banyak Pak ternyata. Ya Allah, aku nak cinta dengan Engkau ya Allah. Nah, itu level tinggi Pak. Kalau sekedar minta rezeki, tak jauhkan bala, itu masih level-level bawah. Mudahkan urusan, itu levelnya masih bawah. Dibanding dengan level yang ya Allah, aku ini belum kenal dengan Engkau ya Allah. Aku nak kenal ya Allah. Kenalkanlah aku denganmu ya Allah. Cak mahno nian Engkau itu ya Allah. Itu level tinggi Pak. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Taklim subuh kita, kalaulah kepanjangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Nanti kita sholat Jumat, bisa kita sambung lagi hari ini. Ustaz, coba Indra Razak Pak ya. Ya, ini saja yang dapat saya berikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.